Karena mal atau pusat perbelanjaan ini merupakan tempat yang didatangi oleh banyak orang, maka diputuskan dalam PPKM Mikro Darurat ini mal ditutup. Kemudian pasar tradisional juga diberlakukan kebijakan tertentu. Ini akan mendapatkan kesempatan untuk bisa dibuka ataupun beroperasi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini ternyata memang memantik reaksi dari para pengusaha. Apalagi mereka mengatakan bahwa selama masa pandemi ini, selama masa pembatasan ini terus dijalankan, terus dikeluarkan oleh pemerintah, mal atau pusat perbelanjaan merasa telah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga patuh pada peraturan. Lalu bagaimana sebenarnya kebijakan ini bisa berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang memang saat ini juga sudah semakin berat. Untuk bisa membahas hal itu sudah hadir bersama saya ini pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Radiansyah. Assalamualaikuum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam Pak Trubus. Ya, sehat, sudah cukup puas dengan PPKM Mikro Darurat ini? Ya, belum lah. Belum, oke nanti kita akan dengarkan alasan Pak Trubus mengapa kemudian belum. Tapi nanti sebelum itu saya juga akan kenalkan Pak Trubus. Ada narasumber lainnya juga yang akan bergabung bersama kita, tentunya tidak hadir langsung tapi bergabung secara daring. Yang pertama adalah Bapak Jody Mahardi selaku Jubir Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Selamat malam Pak Jody. Selamat malam. Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita Bapak Alfonsus Wijaya selaku Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Pak Alfonsus, selamat malam Pak. Selamat malam, Mbak Uti, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah baik Pak. Pak Alfon, langsung saja mungkin diutarakan bagaimana mewakili rekan-rekan para pengusaha terutama juga rekan-rekan dari pengelola pusat belanja Indonesia ini melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mal, pusat perbelanjaan ditutup selama masa PPKM Mikro Darurat tanggal 3 lusa Pak sampai 20 Juli mendatang. Ya, saya kira ini pukulan yang berat bagi pusat perbelanjaan. Jadi di mana sebetulnya saat ini kondisinya masih belum pulih, masih dalam keadaan terpuruk. Sekarang harus menanggung tambahan beban lagi. Karena sebetulnya pusat perbelanjaan itu memasuki tahun 2021 ini dengan kondisi yang jauh lebih berat dari tahun 2020. Kenapa? Pada tahun 2020 yang lalu memang kondisi berat, tapi para pelaku usaha, pengusaha itu masih mempunyai dana cadangan, yang mana dana cadangan tersebut habis digunakan untuk bertahan selama tahun 2020. Kemudian memasuki tahun 2021 di dalam kondisi yang sudah tidak memiliki dana cadangan lagi. Memang benar harus diakui bahwa tahun 2021 ini sampai dengan semester pertama ini kondisi jauh lebih baik dari tahun 2020 yang lalu. Tetapi pusat perbelanjaan kan hanya boleh beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% selama PPKM Mikro ini. Itu pun masih defisit. Dengan mencapai 50% pun itu masih tetap defisit. Jadi kondisi pusat perbelanjaan sudah tidak memiliki cadangan dan tetap berusaha beroperasi dengan batas hanya 50%. Jadi kondisinya betul-betul sangat berat. Nah, kemudian sekarang ditambah lagi dengan harus tutup operasional ini. Tentunya ini akan menjadi semakin berat lagi. Nah, pada saat penutupan ini nanti yang akan berlaku mulai lusa, sudah dapat dipastikan pusat perbelanjaan akan menanggung beban-beban berat. Yang mana meskipun pusat perbelanjaan itu tutup, tetapi tetap harus membayar beban-beban tersebut. Contoh misalkan, listrik. PLN memberlakukan ketentuan pemakaian minimum. Jadi selama pusat perbelanjaan tutup, walaupun misalkan ekstrim tidak menggunakan listrik sekalipun, tetap harus membayar biaya minimum. Kemudian pajak bumi dan bangunan, pusat perbelanjaan tutup, pajak bumi dan bangunannya tidak berubah, harus tetap bayar. Pajak reklame, meskipun pusat perbelanjaannya tutup, pajak reklamenya tetap harus dibayar. Kemudian gaji pegawai pun tetap harus dibayar meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Ini adalah beban-beban berat yang dihadapi oleh pusat perbelanjaan. Padahal selama ini sudah kita bisa lihat sendiri, masyarakat bisa melihat sendiri bahwa pusat perbelanjaan telah mampu dan dapat memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat, disiplin, dan konsisten. Konsisten ini menjadi penting dan selalu saya garis bawahi bahwa permasalahan di kita ini kan lonjakan kasus positif ini bukan yang pertama, ini sudah beberapa kali terjadi. Yang jadi masalah adalah masalah konsistensi, ada inkonsistensi. Pada saat sebelum lonjakan ini terjadi, itu kan kita sedang dalam masa PPKM Mikro yang diberlakukan sejak awal Januari. Kondisinya cukup baik, di mana jumlah kasus positif terkendali,
pergerakan ekonomi masih bisa bergerak, meskipun masih belum pulih. Tetapi tiba-tiba terjadi lonjakan. Artinya apa? Artinya terjadi inkonsistensi. Baik. Nah, pusat perbelanjaan tidak demikian. Pusat perbelanjaan bisa dilihat oleh masyarakat setiap saat bahwa pusat perbelanjaan melakukan protokol kesehatan dengan ketat, disiplin, dan konsisten. Baik, Pak Alfon. Itu yang kami sampaikan kepada pemerintah. Baik. Tetapi kelihatannya pemerintah memang lebih memilih untuk menutup pusat perbelanjaan. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Alfon mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Pak Jody, karena kalau melihat konsistensi untuk penerapan protokol kesehatan ini, Pak Jody, cukup konsisten para mal ataupun pusat perbelanjaan ini. Sementara kalau lihat kondisi dari pusat perbelanjaan seperti dikatakan oleh Pak Alfon lagi, sudah tidak ada cadangan, selama ini juga masih defisit, beban yang ditanggung juga masih banyak. Silakan Pak Jody, apa yang kemudian membuat atau menjadi dasar sehingga pada masa mulai 3 sampai tanggal 20 Juli besok ini mal ditutup? Ya, terima kasih Mbak. Ya memang ini putusan yang sulit, yang nggak ada di saat COVID seperti saat ini. Memang tidak ada putusan yang gampang gitu. Pemerintah memang dihadapkan oleh berbagai putusan yang nggak ada yang gampang, itu semua sulit. Jadi emang kita lihat kasus konfirmasi mengalami peningkatan tertinggi selama 1 minggu terakhir gitu. Ada peningkatan 54,95% dibandingkan seminggu sebelumnya gitu. Sekarang kasus harian udah mencapai 20.000. Jadi memang harus ada yang dilakukan tindakan tegas dari pemerintah yang harus dilakukan gitu untuk mengurangi tekanan, karena akibat dari peningkatan kasus COVID ini kan terjadi tekanan pada pelayanan kesehatan rumah sakit atau pusat isolasi. Akibat lonjakan kasus ini juga akhirnya mengatur ulang nakes dan farmasi serta alkes sehingga mereka susah memberikan pelayanan yang lebih baik gitu, dan buat kita ini penting juga gitu loh Pak, Mbak, karena dampak dari kasus ini kan juga dampaknya terhadap keyakinan konsumen. Jumlah kasus yang tinggi juga berdampak pada turunnya keyakinan konsumen. Kita juga dari tim kami juga sudah melakukan kajian gitu bahwa memang nanti kasus yang terkendali pada akhirnya akan mendorong peningkatan belanja masyarakat. Sebaliknya peningkatan kasus juga akan malah mendorong masyarakat untuk kembali menahan belanja. Itu jadi banyak pertimbangan pemerintah. Memang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diputuskan gitu, tapi ini sesuatu yang harus dilakukan. Demikian Pak. Baik, Pak Jody, adakah stimulus untuk para pengusaha ini, Pak? Ya, itu masih terus dikaji ya oleh kementerian-kementerian yang terkait. Mungkin saya nggak berwenang untuk bicara di sini. Baik, Pak Alfon mungkin bisa diberikan tanggapan tadi bahwa memang bukan hal mudah untuk pemerintah memutuskan hal ini, tapi dasarnya adalah seperti itu, Pak Alfon. Saya bisa memahami, tetapi yang menjadi masalah adalah kami khawatir ini tidak efektif, ini berkepanjangan penutupan ini. Karena kenapa? Karena saya melihatnya bahwa penyebaran COVID-19 yang lonjakan kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Dengan tahun lalu, kalau tahun lalu penyebarannya masih di tingkat level makro. Jadi pusat perbelanjaan pada tahun lalu kan sempat ditutup juga, itu April sampai dengan Juni. Itu masih bisa dipahami karena memang penyebarannya di tingkat makro, tetapi penyebaran yang sekarang ini kan sudah masuk ke lingkungan komunitas terkecil di masyarakat. Itu yang kami khawatir, tetapi banyak pembatasan-pembatasannya yang dilakukan justru di level makro. Jadi kami khawatir ini akan berkepanjangan sehingga menambah beban berat para pelaku usaha, khususnya di pusat perbelanjaan. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa sebetulnya ini yang menjadi masalah adalah masalah konsistensi sebetulnya. Jadi ini yang harus tetap di penegakan ini yang harus tetap difokuskan, diperhatikan supaya kondisi ini tidak terjadi terulang kembali terus-menerus. Pusat perbelanjaan sebetulnya akan mendukung setiap kebijakan pemerintah sepanjang memang itu efektif. Itu sudah merupakan komitmen kami. Nah, kami yang menjadi khawatir adalah beberapa kali juga tadi sempat disinggung masalah stimulus, subsidi dan sebagainya. Sejak tahun lalu kami sudah mengajukan beberapa kali kepada pemerintah, tetapi pemerintah tidak pernah memperhatikan. Jadi pemerintah kelihatannya lebih ada prioritas di tempat lain daripada di pusat perbelanjaan. Tetapi sebenarnya tadi yang saya sampaikan, pusat perbelanjaan ini kondisinya begitu berat. Jadi tadi contoh-contoh tadi, pemerintah melarang, menutup, membatasi, tetapi membebani kami dengan pajak-pajak, restribusi, bahkan biaya listrik pun kami harus bayar meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Jadi ini yang kami meminta keadilan di situ gitu. Kami siap untuk mengikuti peraturan, mengikuti apapun keputusan pemerintah.
tetapi kami masih tetap dibebani biaya-biaya meskipun kami tidak beroperasional. Baik. Ini nih kondisi yang menurut saya tidak adil ya. Pak Jody mungkin bisa langsung ditanggapi bagaimana kekhawatiran dari Pak Alphonse mewakili suara dari para pengusaha. Jika memang ada kebijakan yang diperlakukan, memang harapannya adalah efektif. Karena memang sayang sekali jika kebijakannya tidak efektif, tapi malah berimbas buruk kepada perekonomian. Termasuk tadi yang dikatakan oleh Pak Alphonse, berimbas buruk kepada mereka, para pemilik dari pengusaha dari pusat perbelanjaan tersebut. Silakan Pak Jody. Ya, kita berharap kan dalam waktu dari tanggal 3 sampai 20 ini target penurunan penambahan kasus konfirmasi kita harap bisa lebih dari penurunan dari 10.000 kasus per hari gitu ya. Mudah-mudahan dengan penurunan kasus kami yakin dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat ini kasus bisa segera kita turunkan dan tentunya akan kita evaluasi, semoga bisa mulai ada relaksasi untuk kegiatan termasuk pembukaan kembali mall ya. Dan saat ini kan memang restoran-restoran juga masih bisa beroperasi, termasuk restoran-restoran yang di dalam mall gitu ya. Mereka masih bisa melakukan delivery. Baik, Pak Jody, ini memang masih digodok, tapi mungkin setidaknya bisa menjadi pegangan atau setidaknya menjadi menenang untuk para pengusaha. Karena yang diinginkan pengusaha adalah salah satunya keadilan. Jadi memang ditutup, tapi masalah beban-beban ini kemudian juga harusnya dibantu untuk tidak diberikan kepada para pengusaha. Yeah. Silakan Pak. Iya, itu akan menjadi catatan ya pasti ya. Dan semua saya rasa koordinasi di antara menteri-menteri di bidang ekonomi saat ini intensif gitu ya, pastinya masukan-masukan dari pengusaha ini akan menjadi catatan karena bagaimanapun ya perekonomian kita juga saat ini kita perlu membangkitkan keyakinan konsumen gitu. Jadi salah satu upaya kita membangkitkan keyakinan konsumen adalah dengan segera kita bisa menurunkan kasus COVID di Indonesia. Baik Pak Jody, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dengan diskusi ini. Kami mengerti bahwa ternyata waktu yang dimiliki Pak Jody juga terbatas untuk bisa terlibat, tapi setidaknya terima kasih karena sudah bisa mendengarkan suara dari para pengusaha. Terima kasih Pak Jody. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kembali. Pak Alphonse masih bersama kami. Pak Trubus juga bagaimana melihat dampak dari kebijakan ini untuk perekonomian juga, apalagi tadi Pak Trubus sudah berkata nggak puas dengan kebijakan ini. Tapi nanti Pak Trubus, kami akan segera kembali saat lagi.